Selamat pagi, perkenalkan nama saya Midus Ringo dari kelas 12 PS2. Saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja atau bisnis adalah memilih barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Mudahnya bisa kamu ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan yang lainnya. Jenis usaha tersebut memiliki stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualkannya lagi ke konsumen. Dalam menjalankan usahanya, sebuah perusahaan jasa tentu memerlukan laporan keuangan yang bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, siklus akuntansi sangat berguna di dalam proses kerja perusahaan jasa ini. Sebenarnya, siklus akuntansi pada perusahaan dagang tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Namun, artikel ini tidak akan membahas keduanya. Yang akan dibahas hanyalah siklus akuntansi dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, seluruh transaksi yang dilakukan harus dicatat ke dalam jurnal lalu dikebukukan atau dikelompokkan ke dalam rekening akun di buku besar secara periodik. Lalu pada akhir periode akuntansi, seluruh saldo dari semua rekening akun dihitung dan dimasukkan ke dalam neraca lajur yang digunakan sebagai alat bantu menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup juga dilakukan dalam perusahaan dagang. Begitupun dengan pembuatan neraca saldo. Setelah tutup buku, perlu dilaksanakan sebagai tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Tahap siklus akuntansi pada perusahaan dagang beserta contohnya. Yang pertama itu adalah identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap contohnya itu adalah jurnal umum dari kedua metode yang digunakan agar kamu semakin paham. Yang pertama itu adalah jurnal umum periodik. Metode periodik atau fisik biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif murah, tetapi sering terjadi. Dalam metode periodik atau fisik, perpindahan barang dagang baik yang masuk maupun keluar tidak akan dicatat. Yang kedua itu adalah jurnal umum perpetual. Metode perpetual atau terus-menerus biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif mahal, tetapi jarang terjadi. Yang kedua itu adalah jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak, tentu sulit untuk mengelompokkannya. Jenis-jenis jurnal khusus diantaranya. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Dan juga jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier.
Berikut ini beberapa transaksi yang tercatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama adalah pembayaran atau pelunasan utang dagang. Yang kedua, pembelian secara tunai. Yang ketiga, retur penjualan. Yang keempat, pengambilan uang tunai dan ada juga jurnal pembelian. Jurnal khusus pembelian itu sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik pembelian barang maupun bukan barang dagang. Pencatatan meliputi 1. Pembelian barang dagang dengan kredit. Yang kedua, pembelian perlengkapan peralatan secara aktiva lain secara kredit. Itulah pembahasan saya tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih.